Aslinya suku, bukan bangsa itu. Kalau kita masuk itu, kita main di kritik teks. Itu jauh lagi nanti. Kalau saya sampaikan, Anda nggak akan paham juga. Dalam original teks tadi. Iya, sedangkan Yohanes 13:13 saja Anda bantah, apalagi saya masuk ke situ. Di situ itu pergilah, jadikanlah semua suku muridku. Saya baca Bang ya. Pergilah ke saya hafal ayat itu. Saya hafal ayat itu, saudara. Kepada segala bangsa. Ini kan bahwa misi selama itu tidak berbatas. Iya, itu untuk ke-12 suku murid, ke-12 suku Bani Israel. Suku murid-muridnya Yesus. Murid-murid Yesus itu dari suku Bani Israel. Jadi pergilah, jadikanlah seluruh suku muridku. Itu maksudnya, bukan bangsa. Kata bangsa di situ saya nggak tahu kenapa diterjemahkan jadi bangsa itu. Tapi kata suku di sini nggak ada, Bang. Yang ada jelas bangsa. Dia tidak di. Oke, sekarang saya tanya. Tadi Yohanes 13:13 itu terjemahannya benar apa salah? Benar. Yohanes 13:13 kata Tuhan itu benar, kata kurios itu Tuhan menurut Anda? Yang pertama tadi Bang. Iya, dibukakan sama Bang Ardi. Itu ada kesalahan terjemahan. Bible itu saudara. Ada ratusan bahkan ribuan kesalahan terjemahan. Saya bisa buktikan itu. Kalau dia nggak percaya Anda naik. Saya bisa buktikan kesalahan terjemahan dari original teks. Tapi kan kalau kita mau kaji nggak cukup waktu, gitu loh. Iya betul Bang, betul. Tapi kan kita nggak bisa bilang itu salah terjemahan ataupun apa. Pendeta Anda saja mengakui. Pendeta kondang di Indonesia ini atas nama Pak Budi Asali berdebat sama saya, berdebat sama Bang Ardiansa, itu mengakui dia sampai nggak pakai LAI itu lembaga Alkitab Indonesia. Kitab apa itu dia bilang? Sesat itu. Dia ngomong demi Allah, saya nggak main-main. Teman-teman tahu itu. Teman-teman tahu. Tanya Pak Denny kalau nggak percaya. Ini Pak Denny mau naik ya. Ini orang yang pakai Bible terjemahan KJV. Dia pakai KJV nih, King James Version. Dia nggak pakai LAI itu, karena LAI gabrul menerjemahkan itu nggak sesuai. Jadi kalau saya mau bantah, Anda pasti nggak percaya. Kalau saya buktikan pun, kalau karena Anda sudah beriman, Anda pasti nggak percaya gitu loh. Saya nggak pakai dalil itu. Walaupun Anda pakai Markus 16:15, pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, itu nggak ada ayat itu, ayat karangan itu. Nggak ada di kodeks itu. Saya potong Bang ya. Silakan. Kalau begitu berarti intinya yang mau Abang sampaikan kalau Bible itu sudah tidak asli. Tidak asli, tidak otentik, tidak asli, tidak terjaga keasliannya Bible itu. Pasti, itu saya pastikan. Tidak sesuai apa yang diterjemahkan. Anda bayangkan, kalau dia itu asli, kenapa bisa revisinya itu berubah-ubah? Coba Anda pikir. Kenapa revisinya berubah-ubah? Kenapa dia harus berubah-ubah terus? Ada yang mengatakan Yohanes 13:13, akulah guru dan junjungan. Itu Selber 2010. Versi ND, akulah guru dan tuan. Versi TB, akulah guru dan Tuhan. Padahal di dalam original teks, diksinya sama. Didaskalos, kaiho kurios. Guru dan tuan. Kalaulah kata kurios itu benar artinya Tuhan, di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-21, Filipus juga dikatakan kurios, tetapi kenapa tidak diterjemahkan Tuhan? Kalau kurios itu Tuhan, Filipus Tuhan juga. Tukang kayu yang dikatakan kurios itu Tuhan juga. Kenapa kalau ke Yesus jadi Tuhan, kalau ke yang lain kata kurios jadi Tuhan? Menurut kaidah bahasa Indonesia, saudara, kata Tuhan itu adalah gelar yang disematkan kepada makhluk, kepada orang itu. Kepada Anda, kepada saya. Oke Bang, saya potong lagi Bang ya. Silakan. Oke, tadi Abang mengatakan bahwa udah banyak berubah-ubah lah itu Bible kan gitu. Oh, fakta itu fakta. Saya bisa tunjukkan bahkan kodeksnya saya bisa kajikan sama Anda di sini. Jadi yang asli itu yang gimana Bang? Ya kodeks itu, kodeks salinan utama yang ditemukan pada abad keempat. Yang tertua adalah Sinaiticus. Itu rujukan utama dituliskannya Bible Anda di seluruh dunia ini. Jika tidak ada di dalam kodeks, maka tidak mungkin ada di terjemahan-terjemahan lain. Faktanya, apa tadi Bang? Kodeks. Nanti saya cari. Ya, di manuskrip itu. Jika tidak didapati di dalam kodeks, dalam salinan-salinan tertua di dunia, ya.
Bagaimana bisa ada di dalam Bible terjemahan bahasa Indonesia? Itu kan nggak, bro. Dapat dari mana orang ini? Ngarang berarti dia. Sedangkan kodeks itu adalah salinan tertua di dunia itu. Minta maaf bang, oke, saya pun di sini belajar bang ya, jangan. Ya silakan. Penonton Enggak, saya cara bicara saya memang begini, saudara, aman ya, itu. Enggak, maksudnya. Teman-teman sudah paham. Penonton jangan menghakimi, oke, kita belajar. Iya, nggak apa-apa, silakan Anda belajar. Nggak masalah, saya terbuka untuk orang yang mau belajar. Selagi Anda tidak kalau Anda memang benar tidak paham, Anda memang benar tidak tahu, setidaknya Anda tidak membantah gitu loh. Ya itu dari tadi kan kalau saya membantah itu harus berdasar. Saya minta data itu. Saya minta data. Itulah maksudnya dari tadi kan saya tidak ada membantah omongan abang. Ya silakan. Kan gitu. Oke. Saya pernah menemukan satu ayat, tapi saya udah lupa. Tapi dalam ayat Al-Quran itu bang, ada satu atau berapa yang saya temukan mengambil di kitab Bible. Bisa nggak abang jelaskan? Buktikan kepada saya. Bagi orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hasil daripada salinan kitab orang Kristen, maka barang siapa yang mendalilkan dia adalah, iya Anda bilang tadi mengutip kan? Bukan semua bang, maksudnya 1, 2. Iya, walaupun bukan semua, walaupun satu huruf, barang siapa yang mendalilkan, maka dialah orang yang wajib bertanggung jawab untuk membuktikan. Kalau Anda mengatakan demikian, maka Anda buktikan. Jangan tanya saya. Buktikan mana yang disalin. Anda buktikan mana yang disalin dari Bible itu. Berarti siapa yang menyalin, siapa yang mengutip, siapa namanya, kapan dikutip, kapan, silakan buktikan. Oh, berarti itu nggak betul lah ya bang ya, oke. Ya nggak betul itu saudara. Tidak ada satupun. Literasi saya mungkin yang kurang. Nah, itu betul. Mana ada orang apologet Kristen nggak berani ngomong kayak gitu kalau sama kami. Mencret dia. Itulah mungkin ya itu sudah terbantahkan lah. Maksudnya dalam bagi saya, itu salah. Oke, saya akuin itu. Oke, kita kembali lagi bang ke awal. Jadi silakan. Bagi umat Muslim atau Islam, mereka apa maksud Tuhan bagi mereka, bang? Tuhan bagi itu sesembahan. Tuhan dan kawan-kawan. Tuhan dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab itu disebut ilah. Ya. Tuhan definisinya adalah sesembahan atau yang disembah. Dalam bahasa Arab itu adalah ilah, sama sesembahan juga. Jadi Tuhan itu sesembahan atau yang disembah. Sesembahan, Tuhan itu sesembahan. Betul. Jadi yang kita lihat, kita sama-sama tahu bang. Maksudnya tolong jelaskan sama saya, apakah umat Muslim mentuhankan Nabi Muhammad bang? Pasti tidak. Tidak ada satupun orang Islam di seluruh dunia ini yang menuhankan Nabi Muhammad. Kafir saya ini jika saya menuhankan Nabi Muhammad. Nggak boleh. Nabi Muhammad itu sama kayak Yesus, sama kayak Musa. Betul. Utusan Tuhan, Rasul, Nabi dia. Manusia sama kayak kita. Yang membedakan adalah karena dia seorang Nabi, dia seorang Rasul, dia maksum, dia terjaga oleh Allah. Dia insan kamil, manusia yang sempurna. Karena dia utusan Tuhan. Dia manusia, tidak ada satupun orang Islam yang menganggap bahwa Nabi Muhammad, Rasulullah SAW itu adalah seorang Tuhan. Jangankan Tuhan, apalagi seorang Tuhan. Lucu kalau kita bilang seorang Tuhan itu. Tuhan bukan orang, saudara. Tidak ada. Tuhan itu bukan manusia. Dalam Islam kami percaya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam itu, laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk. Jadi bagaimanapun kau pikirkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tak masuk di akalmu. Kau nggak bisa memanifestasikan dia dalam perwujudan makhluk. Sama seperti Allah Bapa di sorga. Menurut kitab Anda dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Maksud saya tidak bisa dilihat dia. Betul. Maksud saya itu begini. Bagi saya tidak akan bisa, saya tidak akan mungkin tahu bagaimana wujud Allah Bapa tadi. Jadi saya mengikuti apa semua yang diajarkan oleh Yesus. Bohong Anda, nggak Anda ikuti itu. Anda bohong.
Bohong. Saya katakan Anda bohong karena Anda tidak beriman dengan konsep ketuhanan yang dikatakan oleh Yesus. Yesus nggak pernah bilang Tuhan itu 3, saudara. Yesus itu menyembah Tuhan. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Apa kata Yesus? Yesus itu sudah menubuatkan kalian-kalian orang Kristen ini. Tertulis dalam Matius 7, nomor 15 sampai 23. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal ia adalah serigala yang buas. Dari buah pengajarannya lah kamu akan mengenalnya. Dinubuatkan oleh Yesus di ayat 21 sampai 23. Apa kata Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa tertulis dalam Yohanes pasal 6 nomor 40. Inilah kehendak Bapakku. Barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya, kepada Bapa, akan memperoleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal tertulis dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus itu utusan, Allah itu satu, Yohanes 17:3. Lanjut ke Matius tadi, Matius pasal 7 nomor 21 yang saya bacakan tadi. Sekarang saya bacakan nubuatannya di dalam 22-23. Apa kata Yesus? Kalian orang Kristen ini sudah dinubuatkan oleh Yesus. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa kata Yesus? Aku akan berterus terang, sesungguhnya aku tidak mengenal kalian. Enyahlah dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, nubuatan ini digenapi oleh siapa? Kan gitu. Pertanyaan saya begini, saudara. Ajaran mana di muka bumi ini yang bernubuat dalam nama Yesus? 1. Mengusir setan dalam nama Yesus. 2. Melakukan banyak mukjizat dalam nama Yesus. 3. Betul. Nah, siapa itu? Yang memanggil Yesus itu Tuhan, berseru-seru kepada Yesus itu Tuhan. Agama apa itu? Ajaran apa? Ajaran Kristen. Maka kalian penjahatnya. Pembuat kejahatan. Maka Kristenlah penjahatnya menurut Yesus. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mukjizat demi namamu? Kata Yesus, aku tidak kenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Itu ditujukan kepada kalian yang hari ini menyembah kepada Yesus. Tetapi ayat ini dipelesetkan oleh orang-orang dalam gereja, bahwa yang dimaksud daripada nabi-nabi palsu ini adalah mereka yang menyebut Yesus Tuhan, tetapi hatinya tidak beriman. Omong kosong itu. Nah, di situ kan di ayat 15 tertulis, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal ia adalah serigala yang buas. Dari buah pengajarannya, yang saya katakan tadi di dalam nubuatan tadi yang merujuk kepada orang Kristen, itu adalah buah daripada pengajaran si penyesat. Itu adalah buah daripada ajaran nabi palsu. Ya, kalian ini pertanyaannya, siapa nabi palsunya? Siapa nabi palsunya? Satu-satunya di muka bumi ini yang teridentifikasi sebagai nabi palsu adalah Paulus. Karena yang mengajarkan Anda menyembah kepada Yesus, menuhankan Yesus, bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus, cuma satu orang di muka bumi ini, yaitu Paulus. Orang Kristen mengatakan kalau Paulus ini rasul, bukan nabi. Omong kosong. Kalian orang Kristen tak mengenal istilah rasul. Yang kalian tahu itu apostolos dalam bahasa Yunani. Betul. Nah, dan juga ada satu ayat Paulus mengaku sebagai nabi, ada. Cukup, Bang. Cukup. Nah, satu ayat lagi, Kisah Para Rasul nomor 13, pasal 13 nomor 1. Salah satu nabi dari Antioquia adalah Saulus. Itulah nabi palsu yang kau imani, yang membatalkan hukum Taurat, yang buat kau makan babi, tak bersunat. Itu Paulus orangnya.
Oke bang, saya pun udah banyak belajar juga dari abang. Tapi istilahnya ya bukan saya telan mentah-mentah. Ya, nggak apa-apa, belajar aja kitabnya. Aku nggak maksa juga. Betul, maksudnya saya pun akan cari juga apa yang abang katakan tadi, kan gitu. Saya pun akan belajar dicatat, juga. Bang, dicatat, bukan hanya ngomong aja, dicatat. Kalau orang yang belajar itu mencatat, karena kan Anda tidak bisa mengingat terus. Terakhir lagi bro, terakhir saya tanyakan sama Anda. Menurut Anda, Yesus ini datang sebagai manusia, ya, sebagai Tuhan, atau sebagai Tuhan yang menjadi manusia? Kalau yang saya tahu bang, dia diutus sebagai manusia bang, untuk menyelamatkan seluruh umat. Kedatangan Yesus ini sebagai manusia, sebagai Tuhan, atau sebagai Tuhan yang menjadi manusia? Tuhan bang. Datang sebagai Tuhan? Sebagai manusia. Bukan Tuhan? Bukan bang. Lalu kenapa Anda katakan Tuhan? Yang tadi ya kita balik lagi bang ke belakang tadi kan gitu. Ya kenapa Anda katakan Tuhan? Anda harus konsisten. Dia datang sebagai manusia, sebagai Tuhan, atau sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Pastikan yang mana. Saya ya kita akan balik lagi bang ke yang tadi juga. Kenapa saya menuhankan Yesus, ya kita kembali lagi kan gitu. Iya, saudara-saudara, pertanyaan saya bukan itu. Yesus datang sebagai manusia. Satu, sebagai Tuhan. Yang ketiga saya ganti nih. Atau sebagai Tuhan dan manusia. Sebagai manusia bang. Bukan sebagai Tuhan. Bukan sebagai manusia, Tuhan. Bukan sebagai Tuhan Yesus datang. Bukan. Berarti Yesus ini bukan Tuhan tetapi dituhankan. Itu panjang lagi ceritanya nanti bang. Selesai. Selesai. Bagi Anda yang menganggap Yesus ini Tuhan, Anda adalah si penyesat dan antikristus menurut apa yang tertulis dalam kitab Anda. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Si penyesat dan antikristus adalah mereka yang tidak percaya kedatangan Yesus sebagai manusia. Kalau sudah dikatakan manusia, pastilah bukan Tuhan. Kenapa Anda beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, bukan sebagai Nabi atau Rasul? Yang derajatnya sama seperti Anda, kastanya, hakikatnya yaitu manusia. Yang dilahirkan oleh manusia. Lucu jika Anda katakan Yesus Tuhan tetapi dilahirkan oleh manusia. Tak masuk akal saudara, ada Tuhan dilahirkan Maria, sedangkan Maria manusia. Nanti saya akan belajar lagi bang. Silakan saudara. Apa tadi? Bisa saya masuk Bang Iqbal? Silakan. Oke, Jimen, silakan. Aku mau sholat juga ini sebentar lagi. Setidaknya silakan masuk. Belajar lah kan gitu. Iya, Pak Mario. Gini Pak. Iya bang. Kita ini sama-sama belajar kan, ya kan? Yes. Saya kalau berbicara itu pakai data. Seperti Bang Iqbal juga ini, kata Bible ini, dia berbicara pakai data, tidak asumsi, tidak doktrin. Ya, saya tunjukkan datanya, saudara. Yang tadi saya katakan dalil-dalil tadi Anda boleh cek itu. Saya hafal di kepala saya, nggak perlu saya buka data itu. Oke. Yang Anda katakan tadi ada 3 di surga. Ada 3 yang menjadi satu kesatuan, yaitu hingga menjadi satu hakikat. Datanya di sini, saudara. Di dalam iman kekristenan. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Father, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu kan menjadi dasar iman kekristenan kan saudara? Betul bang. Sehingga Anda mentuhankan anaknya dan mentuhankan Roh Kudus, iya kan? Betul. Mari kita lihat faktanya. Jadi kita seperti itu saudara. Kita tidak berkata-kata hanya asumsi aja. Ini dari Bible sendiri. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan dalam naskah paling baik dalam Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah
terjemahan Latin yang kemudian disisipkan Bang, ditambahkan dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani, karena bagian ini pasti tidak asli. Oke. Saya mau mereasoning akal Abang. Kalau sesuatu hal yang tidak asli lalu Abang imani, apakah Abang selamat? Jawab jujur. Jawab jujur. Saya tidak lempar dulu doktrinnya, kita jawab jujur. Oke. Tidak. Bagus. Oke. Aki Jimen, aku sholat dulu ya. Silakan. Ya, saya sholat dulu. Teman-teman yang ada di bawah, dibantu tap-tap layar. Saya minta tolong teman-teman dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun Apologet yang ada di atas, follow akun Kata Bible 03, karena ini akun rutin saya untuk live setiap harinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat saya live dan kawan-kawan saya. Teman-teman follow ya. Follow juga akunnya Aki Jimen, akunnya Bang Ardiansah yang ke-9 ada di bawah saya. Akun guru saya di follow teman-teman, akun Bang Ardiansah, soalnya sering kali kena banned. Terima kasih teman-teman. Di follow insyaallah. Aku sholat dulu. Itu selamat atau tidak? Jawab dengan jujur, terlepas dari doktrin. Jawab dengan jujur. Oke, tidak, Bang, tidak. Tidak, oke. Berarti gagal iman Anda, pondasi iman Anda itu gagal. Berarti Anda tidak diselamatkan. Kedua, saudaraku, Anda menyatakan tadi pergilah ke segala bangsa itu dalil Anda, iya kan? Iya, betul. Oke. Nah, tadi saya jawab tadi Matius 15 nomor 24, Yesus aku diutus hanya kepada bangsa-bangsa Israel, khususnya kepada yang sesat. Itu diulang lagi Yesus. Diulang pernyataannya kepada 12 muridnya yang diutusnya. Dengarkan baik-baik. Pasang telinga. Terdapat di tulisan Matius 19 nomor 28. Kata Yesus kepada mereka. Mereka ini siapa? Bangsa Israel. Murid-muridnya. Dia mengutus murid-muridnya. Oh, ini Matius 19, oke. Iya, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tata untuk menghakimi 12 apa? Suku Israel. 12 tata ini diletakkan kepada 12 suku? Suku Israel. Yang suku mana, Bang? Murid. Iya, yang suku mana, Bang? Yang suku mana, Bang? Itu yang saya belum paham itu, Bang. Nah, tahan. Berarti abang tidak terselamatkan. Anda bukan yang dihakimi. Yesus datang bukan untuk Anda. Ya, masih berbicara kepada Bani Israel. Ya, saudaraku. Lalu, apalagi yang menjadi dalil Anda? Yang menjadi dalil Anda untuk mentuhankan Yesus satu-satunya adalah Paulus. Ya, kenapa Paulus, saudaraku? Ya karena hanya dia yang menyatakan bahwa yang mati di tiang salib itu ya telah menjadi Tuhan bagimu. Betul? Betul atau tidak? Ya. Nah, sementara yang di Yohanes 4 kata Yesus, siapa Tuhan di situ? Hai perempuan Samaria, dengarkanlah. Kalian tidak menyembah tu Bapakku di gunung dan di Yerusalem, tetapi engkau akan sebab keselamatan hanya datang kepada Bani Israel. Datang hanya kepada Bani Israel. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kata kami di situ termasuk Yesus atau tidak, saudara? Berat, Bang. Berat. Memang berat. Berat, saudara-saudara. Iya. Jadi kita pakai tekstual, bukan sesuatu hal asumsi atau doktrin, saudara. Ya. Lalu saya lanjutkan nih. Mau nggak saya lanjutkan datanya? Ayat ya. Next saja, Bang. Ya, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Dengarkan. Maksudnya nanti kita jumpa lagi, Bang. Udah mulai goyang. Enggak, jangan goyang, Bang. Tenang, stay cool. Ya. Apa, Bang? Macam ni, okey. Saya pun lagi. Enggak, sekejap. Sekejap. Okay. Saya lanjutkan. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Berarti Yesus punya Tuhan.
Masa ada 2 Tuhan? Betul. 2 Tuhan yang Anda asumsikan, 3 Tuhan yang Anda asumsikan tadi. Itu dijawab bahwa itu tidak asli tulisannya. Tidak pernah ada di naskahnya. Ya, saya lanjut lagi. Ya, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah dalam roh. Roh itu berdaging atau tidak, Bang? Tidak. Berdarah atau tidak? Tidak. Berkelamin atau tidak? Tidak. Yesus berdaging atau tidak? Berdaging, Bang. Berdarah atau tidak? Dia berdarah, manusia pada umumnya. Nah, Bapa menghendaki menyembah dalam roh, apakah itu Yesus? Nah, okay, jadi saudaraku, saya gini dengar, saudaraku, saya hanya untuk mereasoning pikiran Anda sedikit aja. Saya tidak menggoyang. Soal Anda itu ragu atau tidak ragu, itu kembali kepada Anda untuk mencari kebenarannya. Bagaimana mencari kebenaran? Kembali kepada teks-teks yang ada di dalam Bible. Baca kembali. Jangan dengarkan pendeta. Karena pendeta dia itu adalah manusia biasa. Bisa salah, bisa benar. Betul. Ya. Saya jawab lagi. Saya tambahkan. Kalau Anda menerima doktrin Paulus, dengarkan baik-baik. Kata Yesus, waspadalah kalian kepada para penyesat. Mereka akan menyamar-nyamar dan menggunakan namaku. Mereka akan berkata, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, ada Mesias di padang pasir. Pertanyaan saya, saudaraku, satu-satunya orang yang berkata bertemu Mesias atau Yesus atau Kristus di padang pasir yang perjalanannya di Damsyik, itu siapa? Paulus atau nabi lain? Oh, itu belum tahu, Bang. Belum sampai ke sana, Bang. Oh, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul abang baca. Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Abang baca itu. Paulus menyatakan dia bertemu Yesus. Kisah Para Rasul 9 dan 22, Bang, ya? Iya. Oke. Kisah Para Rasul 9 dan 22. Catat, Bang. Bukan hanya untuk didapatkan. Catat. Dia menyatakan di situ bahwa dia bertemu Kristus Yesus di padang gurun. Pertanyaannya, apa pesan Yesus tadi? Kalau ada yang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, ada Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Pertanyaannya, kenapa kau percaya, Paulus? Itu dia. Saya sambung lagi, saudaraku. Kata cukup, Bang, Paulus. cukup. Saya akan cari nanti. Ya, dengarkan sedikit lagi, Bang. Sedikit lagi. Saya tidak mengganggu cara berpikir Anda, tapi saya hanya untuk mengedukasi yang lain. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11. Kata Paulus, saudaraku. Nomor 1. Nah, ayat 1. Galatia 1 nomor 11. Ada 2 itu, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11. Paulus menyatakan, dia menerima firman Tuhan yang diajarkannya kepada kekristenan bukan dari seorang manusia dan bukan anak manusia. Yesus itu seorang manusia, datang ke bumi seorang manusia atau tidak? Seorang manusia. Anak manusia atau tidak? Anak manusia, betul. Berarti yang disampaikan Paulus yang bukan manusia dan anak manusia itu Yesus asli atau bukan? Wah, itu tidak tahu, Bang. Nah, Andalah yang bisa menjawab itu. Saya tambahkan lagi, saudaraku, ya. 2 Korintus 1 ya, 2 Korintus 11 ayat 1. Biar saya baca sama Anda. 2 ayat 1, oke. Iya, ya, 2 Korintus 11 ayat 1. Jadi kita pakai data, saudaraku. Tadi Yesus berkata, waspadalah mereka akan menggunakan namaku. Ya, menggunakan namanya. Ya, menggunakan namanya. Ya. 1 Korintus 11 nomor 1. 1 Korintus, sorry. Di LAI, saudaraku. Iya. Berarti kalau ada orang mengaku-ngaku dia Kristus menggunakan nama Yesus, berarti itu bukan dia, berarti dia itu adalah penyesat. Nah, kita lihat pernyataan Paulus. 1 Korintus 11 nomor 1. Di LAI, jadilah pengikut aku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Tetapi dalam original teksnya, saudaraku, ini berbeda.
Ini original teksnya. Jadilah strong number 1, pengikut aku sama seperti aku juga. Di sini Kristus, kenapa ditambahkan menjadi pengikut? Saya klik nih ya. Kristus Mesias mirip. Jadi Paulus mengaku, kalau kita hubungkan teksnya saudaraku, jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Paulus mengaku Kristus. Apa kata Yesus tadi sebelum dia diangkat ke langit? Kalau ada orang menggunakan namaku, memakai namaku, janganlah kau percaya. Paulus memakai nama Kristus, mengaku-ngaku dia adalah Kristus. Dalam original teksnya. Paulus termasuk penyesat atau tidak? Itu saya tidak bisa jawab, Bang. Karena berat, saudara. Ya, berat. Oke, Bang. Ya? Cukup, Bang. Cukup. Lain hari kita jumpa lagi. Ataupun saya pun akan mencari juga apa yang dikatakan Abang host tadi. Saya akan mencari juga. Yang Abang bilang tadi pun saya akan mencari juga. Iya. Okay. Jadi gini, Bang. Ya, kita kan belajar, Bang. Sorry, Bang ya. Sebab saya pun belajar juga bagaimana keimanan seseorang itu juga dan apa yang diyakini dia, kan gitu. Iya. Banyak pertanyaan saya tadi Abang nggak jawab, tapi saya tahu di pikiran Abang itu bertentangan. Ya. Gimana? Sebenarnya saya bisa menjawab, Bang. Tapi saya nggak mungkin menjawabnya di sini. Loh. Silakan, Bang. Oke. Lain waktu kita jumpa, Bang. Oke, saya akan menambah ilmu lah. Memang jujur menambah ilmu juga dari Komal ini. Oke, apa yang Abang Bang, sama dari saya dulu. Akui dulu. Yang Abang asumsikan pernyataan di awal tadi kepada Bang Ardi, kepada Bang Iqbal atau Bang Kata Bible ini, yang Anda asumsikan bahwa ia ada 3 Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah kita cek ayatnya, datanya, ya, itu asli atau tidak? Jawab jujur. Oke. Kalau dalam ayat itu, Bang, ya saya mengimani itu ayat itu asli, Bang. Oke, ya. Yang saya tidak bisa terima itu setelah direvisi ataupun ini katanya tidak asli, palsu. Saudara, ya, Bang? Saya ulang kembali. Ketika kita tunjukkan data, di mana aslinya? Saya tunjukkan kepada Anda. Itulah, Anda kembali lagi kepada Iya itu tadi, Bang. Maksudnya oke, apa yang dibahas Jimen? Kenapa dia? Bapak Putra dan Roh Kudus tadi. 1 Yohanes 5:7. Itu nggak didapati di kodeks saja, nggak ada itu, karangan itu, saudara. Ayat ngarang ini, ayat palsu itu. Itu di kodeks itu nggak ada, kodeks Sinaiticus nggak ada. Sebab ada 3 yang bersaksi itu, 1 Yohanes 5:7 itu dia darah. Apalagi di ayat 8 itu apa Jimen? Tolong. Itu darah, air. Darah, air, dan apa itu? Saya lupa itu. Ya. Jadi gini, Bang Mario. Karena bagian ini pasti tidak asli, ya betul. Bang? Tidak asli. Jawab jujur, sesuatu hal yang tidak asli, lalu Anda dasarkan pemahaman keimanan Anda, apakah itu bisa membawa Anda ke dalam surga atau tidak? Jawab jujur. Oke. Kita membahas yang ini, Bang. Oke. Kalau Abang mengatakan kalau itu tidak asli, oke. Bukan berarti saya, Bang. Bang, halo, fokus, Bang. Okay. Bukan saya yang mengatakan Bible. Ini informasinya itu langsung dari Yerusalem. Bukan saya, Bang. Saya hanya membacakan kepada Anda. Ini harus dari Bible itu sendiri menjelaskan bahwa data ini yang ada di dalam LAI yang diterjemahkan LAI itu tidak asli. Itu dari Yerusalem, Bang. Ini Bang. Halo, Bang. Fokus dulu, lihat, Bang. Yerusalem. Ya. Tidak asli, Bang.
Jadi yang asli itu yang mana bang? Sebab ada 3 pemuda kesaksian dalam. Tidak ada. Ini kan udah jelas bang. Abang dengarkan baik-baik. Dengarkan. Halo. Mengatakan macam mana lah Pakcik ini? Dengarkan Pakcik. Dengarkan dulu Pakcik. Biar saya baca. Biar bahasa saya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini aslinya sebuah catatan yang di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ditambahkan bang. Oke, ini disisipkan. Apa? Ini yang versi mana? Bible bang, Bible. Buka Yohanes. Ya 1 Yohanes 5 nomor 7. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Betul lah bang? Oke. Tapi kan kita, yang macam abang bilang ini, saya pun tidak mengetahui yang abang katakan bahwa ini adalah yang tidak asli ataupun yang asli, kan begitu bang? Enggak, dengarkan baik-baik dulu saudara. Ini informasi dari bapak-bapak gereja. Ya. Dari informasi bapak gereja dari Yerusalem. Tempat lahirnya siapa ini? Tempat lahir siapa ini? Nah, dari tempat lahirnya Yesus menyatakan bahwa data yang menyatakan ada 3 yang bersaksi, Bapa dan Roh Kudus, Putra, ya. Ya, betul. Itu adalah tidak asli. Itu sebuah catatan yang ditambahkan salah satu penerjemah. Lalu diimani. Kalau ada orang menambahkan firman Tuhan, lalu diimani tetapi bukan ajaran Yesus, itu masuk surga atau tidak? Ini bukan soal versi, makalah, jangan skripsi, makalah. Tiba-tiba makalah abang ditambahkan orang lain. Lalu makalah yang ditambahkan orang lain itu, lalu dinyatakan bahwa ini adalah makalah original dari pembuatan Bang Sinaga. Kira-kira itu makalah abang atau makalah yang ditambahkan orang lain? Waduh. Tapi bang, saya potong minta maaf. Enggak, jawab dulu bang, jawab dulu. Sesuatu hal yang ditambahkan lalu diimani, itu membawa abang di surga atau tidak? Jawab aja dulu. Jujur, saya minta jujur abang. Ya oke, saya ikut ya bang, ya betul. Apanya yang betul? Membawa kita ke surga atau ke neraka? Jawab jujur. Jawab, jangan ketawa-tawa, jawab. Saya tidak akan menjawab dulu bang. Nggak jujur. Nggak apa-apa, Gijimen jadi Pak Supir dia. Kenapa Pak Mario? Kenapa? Anda apa dia ini? Dia mau belajar atau apa dia ini? Iya, dia mau membantah ini bahwa sesuatu hal ini itu adalah asli. Tetapi penjelasan dari Yerusalem ini tidak asli. Ini yang hanya ditambahkan. Sampean pernah lihat kodeks gak? Tadi ada yang nantang saya di bawah. Itu katanya hostnya macam pernah lihat kodeks saja katanya. Penipu, dibilang saya nggak pernah lihat kodeks. Nanti saya tunjukkan berak tau. Gini saudara. Tolong aki kodeks lagi. Jimen, bukakan kodeks Sinaiticus dong situsnya. Oke. Daripada banyak bicara ya, aku bukakan aja langsung manuskripmu yang paling tua di dunia ini kau lihat. Di dunia ini kau lihat. Udah bang, jangan terlalu dipikirkan bang. Abang nanti buka tiba-tiba situsnya. ateis pula. Iya, buka situsnya. Jadi ateis abang nanti. Bukakan situs, naik ke atas. Ini ya? Di bawahnya ada kan, ya di bawah lain lembarnya bukan. Yang sudah bentuk, coba websitenya. Bawah. Itu kodeks Sinaiticus tuh. Oh nggak ada di sini situsnya ya? Ntar saya bukakan aja ya. Bentar, aku ambil HP dulu. Ya, silakan dulu. Sambil menunggu Bang Iqbal, Bang Mario. Kata Tuhan, kata Yesus, janganlah kau menambah dan jangan kau mengurangi firman Tuhan. Betul? Nah, ketika ada orang menambah firman Tuhan yang bukan dari ajaran Tuhan, tiba-tiba abang imani, abang menurut abang selamat atau tidak?
terguncang saudara-saudara. Jaringan nggak bagus bang. Jaringan nggak bagus bang. Ya, saya tanya bang, sesuatu hal yang ditambahkan, ya, lalu diimani, ya, dari pernyataan Yesus, pengajaran Yesus bahwa jangan menambahkan dan jangan mengurangi firman Tuhan. Kira-kira abang diselamatkan atau tidak bang? Masuk surga atau tidak bang? Ya, kalau kita mengurangi ataupun menambahkan, ya masuk neraka bang. Menurut ajaran. Oke. Di sana di Yohanes tersebut, 1 Yohanes 5 nomor 7 tersebut, kira-kira bang, itu abang masuk neraka atau masuk surga bang? Jawab jujur aja bang, aku hanya minta kejujuran abang. Jujur aja, nggak masalah. Kita ditonton 3,7 loh. Itu tadi bang, yang saya jaga juga kan gitu. Nah, saudara baca. Oke, Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus. Lihat ini sumbernya. Codexsinaiticus.org ya. Ya, ini situs resmi nih dari kekristenan. Oke, nanti saya akan belajar juga dari dalam webs ini bang. Bang, boleh tengok? Oke. Tadi yang dibahas ayat mana itu? Tak, yang Yohanes tadi bang. Itu 1 Yohanes nomor 5. 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu tidak ada datanya. Jaringanku agak nge-lag lagi. Ini namanya ini kodeks tuh kayak gini saudara, salinan tertua itu gini nih. Ini rujukan utama dituliskannya Bible-mu ini. Kalau nggak ada ini kok nggak punya Bible itu. Tapi itu resmi ya bang? Iya resmi lah. Resmi lah. .org itu lihat, organisasi nih. Satu Yohanes. Satu John ya, 1 Yohanes. Oke. Nih, baca ini. Chapternya pasal berapa? Pasal 5 ya? 7. Oh, pasal 5. Ya. Pasal 5 ayat 7. Nih, kita buka. Bentar. Betul. Nih. 1 Yohanes pasal 5 nomor 7. Oke? Betul? Saya geser, Betul. saya buka teksnya ya. Nih. Ini dalam bahasa Yunani ya. Ya. Dalam bahasa Yunaninya. Ini saya tunjukkan Anda versi Inggrisnya nih. Nih, biar kau paham aja. Ayat 7 ya. Oke bang. For they did. Nih. Ini apa? Nomor 7 ini apa? Ayo, coba baca. Oke, 3 bang. Ini artinya apa ini? Kurang tahu bang. Coba jelaskan bang. Coba abang jelaskan. Ada 3 yang bersaksi, yang memberikan kesaksian. Cuma sampai di situ. Nih, saya terjemahkan. Cuman sampai di sini ayatnya, sampai di 3 aja ya. 3. Nggak ada namanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Father nggak ada, Son nggak ada, ya. Holy Ghost nggak ada. Bapa, Putra dan Roh Kudusnya nggak ada. Cuman sampai di sini saja. Nih. For they did testify are 3. Karena mereka yang bersaksi adalah 3. Mana Bapa, Putra dan Roh Kudusnya mana? Mana Bapa, Putra dan Roh Kudus di mana? Hah? Ini langsung dari Codex Sinaiticus, saudara. Nih. Dalam original teks Yunaninya nih. Nih. 1 Yohanes 5 Bang ayat Mario 7. itu mengkonfirmasikan yang ya. Justru itu mengkonfirmasikan yang saya tampilkan tadi bahwa itu tidak asli, ditambahkan. Jadi yang ditunjukkan sama Aki Jimen tadi bukti
Kalau itu sisipan tidak didapati di Kodeks Sinaiticus atau kodeks tertua di dunia. Cukup Bang, cukup. Oke. Terguncang saudara. Lain hari kita jumpa lagi Bang. Maksudnya ya maksud saya datang kemari kan ya untuk belajar juga. Nggak apa-apa. Santai. Adapun yang saya bantah ya sikit-sikit. Tapi yang saya bantah itu saya pun akan cari juga kebenarannya bagaimana kan gitu. Oke Bang ya, nanti ya kapan-kapan jumpa lagi lah dengan orang abang semua. Terima kasih Bang atas ilmunya. Siap Bang Mario, insyaallah. Oke Bang. Oke, saya turun Bang ya. Oke saudara. Siap. Oke Bang. Ya. Jadi begitulah teman-teman, kesimpulannya doktrin itu sudah melekat dan itu mengerikan sekali itu. Aduh, betul. Kacau. Ini ada namanya Getsemani. Apa berisik itu Kejimin, noise kresek itu? Oh, iya, lagi apa di depan? Apa itu namanya? Enggak, bukan di depan. Noise di situ apa yang berbunyi? Entah headsetmu atau apa? Handphone, charger. Depan Bang, di depan lagi hair dryer. Oke, Getsemani, selamat malam. Malam. Buka kamera saudara. Oh, nggak bisa. Oh ya, izin saya turunkan dulu. Saya cari yang open kamera supaya tidak ada indikasi hujat. Kamu boleh tipu-tipu Mario, tapi kalau saya jangan. Oh, saya tipu. Tipu apa saya? Iya, tipu. Vatikanus itu kan ada. Di Vatikanus, mana lebih tua Sinaiticus sama Vatikanus? Mario itu blow on. Iya, saya tanya Anda, mana lebih tua? Iya, sebentar deh. Mana lebih tua Sinaiticus sama Vatikanus? Tidak, lebih tua dari mana? Lebih tua mungkin, tapi penemuannya itu beda-beda. Kalian tahu mana lebih tua Sinaiticus daripada Vatikanus? Dek, sebentar. Iya, nggak apa-apa. Iya, sebentar, saudara. Iya. Kalau saya menipu, kenapa Anda nggak laporkan saya ke polisi? Laporkan. Saya tantang orang Kristen laporkan saya ke polisi terkait masalah transmisi kitab suci. Kau laporkan kalau itu penipuan. Itu tidak didapati di dalam kodeks tertua di dunia. Mana lebih tua Vatikanus sama Sinaiticus? Mana? Masalah bukan soal tua dan tidaknya. Mana lebih tua Sinaiticus sama Vatikanus? Lebih tua mana? Lebih tua mana? Aja. Sinaiticus, saudara, penemuan gundulmu itu dari mana? Tunjukkan datanya. Ya, tunjukkan datanya. Tunjukkan mana datanya? Bukan sana itu. Kita tiap hari cuma bahas. Ilmumu kau sudah bodoh banyak bicara. Sinaiticus itu lebih tua daripada Vatikanus, daripada Bizantium, kodeks-kodeks yang lain. Kalau tidak didapati di dalam kodeks Sinaiticus, tetapi didapati dalam kodeks Vatikanus maupun Bizai, dapatnya dari mana itu? Sedangkan Bizai dan Vatikanus itu menuliskan, itu menyalin yang tertulis di dalam Sinaiticus. Kan bodoh kok, berarti ditambah ayat itu. Sedangkan yang paling tua Sinaiticus. Jika di Sinaiticus tidak ada tetapi didapati di dalam Vatikanus, Vatikanus dapat dari mana? Bodoh. Dari buku erek-erek. Dari buku erek-erek. Catatan siapa? Catatan bapak-bapak gereja. Di Sinaiticus saja nggak ada, kok di Vatikanus ada, kau katakan ada. Ya dapat dari mana orang-orang itu? Orang yang menuliskan kodeks Vatikanus yang menyalin itu dapat dari mana? Sedangkan dia menuliskan kodeks Vatikanus dan lain-lain itu berdasarkan salinan dari Sinaiticus yang menjadi rujukan utama, karena itu tertua di dunia. Bodoh. Gak usah kau bicara transmisi kitab suci di kitab saya, ilmumu gak sampai. Kasian kau. Bukan kelasmu di sini, Dek. Pak, sorry Pak. Pak Rekwan, tadi tuh naik Anda, silakan. Boleh tanya, Bang? Boleh. Tanya. Oke. Kira-kira, Bang, pencipta langit dan bumi di Al-Quran sama nggak dengan pencipta langit dan bumi di Alkitab?
Siapa pencipta langit dan bumi di Alkitab Anda? Jawab aja dulu pertanyaannya, Bang. Yang saya tahu pencipta langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa taala. Di luar daripada itu bukan berarti. Jawab pertanyaan, apakah pencipta langit dan bumi di Al-Qur'anmu sama dengan pencipta langit dan bumi di Alkitab? Berbeda. Berbeda ya, Bang ya? Oke, catatnya berbeda, Bang ya? Iya, catat lah. Sekali lagi, Bang, apakah isi Al-Quran Abang itu dan isi Alkitab kami berasal dari sumber yang sama? Ya beda lah. Berbeda. Beda. Sekali lagi tanya, Bang ya. Ya. Apakah isi Alkitab kami dan isi Al-Quran Abang itu berasal dari sumber yang sama? Beda. Berbeda. Abang percaya nggak ada nubuat untuk Nabi Muhammad di Alkitab kami? Percaya Percaya ada. Di mana itu tertulis, Bang? Kidung Agung 10, Kidung Agung 5 nomor 10, Kidung Agung 5 nomor 17, Hagai pasal 2 nomor 7. Bisa Abang baca? Lo baca aja. Oke. Bang, gini, Bang. Abang tadi mengatakan, ya kan? Abang tadi mengatakan bahwa isi Alkitab kami dan isi Al-Quran Abang tidak berasal dari sumber yang sama. Alkitab kami ini berasal dari sumber dari mana, Bang? Anggapan orang, Alkitab Anda itu karangan manusia, hasil penyelidikan. Oke. Abang tadi mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi di Al-Quran berbeda dengan pencipta langit dan bumi di Alkitab kami. Iya, pencipta langit dan bumi di kitabmu kan Yesus. Oke. Kalau menurut kami pencipta langit dan bumi bukan Yesus. Oke, Bang. Apakah ini pertanyaan selanjutnya, Bang ya? Pertanyaan selanjutnya, Bang ya? Apakah dibenarkan mencari-cari? Dengar dulu, Bang. Kau nanya-nanya terus kau ini, kapan aku nanyanya, weh? Ini terakhir, Bang, terakhir. Oke. Apakah dibenarkan mencari-cari nubuat untuk Nabi Muhammadmu dari Alkitab kami yang sumbernya bukan dari Al-Syai'mu? Kami nggak nyari. Kenapa? Tadi Abang bilang nggak? Abang tadi bilang ada nubuat untuk Nabi Muhammad di Alkitab kami. Yang nyari siapa? Gini, saudara. Yang nyari siapa? Ya tadi ku tanya, percaya nggak ada nubuat untuk Nabi Muhammad di Alkitab kami? Ya, saudara. Diam dulu. Kau tadi bilang ada nubuat untuk Nabi Muhammad di Alkitab kami. Oke. Apakah dibenarkan? Diam dulu. Saudara, kami tidak mencari-cari, tetapi Bible itu sendiri menerangkan. Bible itu sendiri yang menerangkan. Yang mengatakan itu orang Kristen dan orang Yahudi. Lalu kalian mempercayainya, sementara Alkitab kami bukan dari Al-Syai'mu. Loh, kami tidak mempercayainya, tapi kalau kalian mengklaim sedemikian. Tadi tanya kau. Ada, kalau kau tanya ada apa tidak? Saudara. Loh, sabar. Kau percaya ada nubuat untuk Nabi Muhammad di Alkitab kami? Ada. Kau bilang ada apa tidak? Saya bilang ada. Kau bilang tadi ada, bukan percaya. Bukan berarti aku percaya. Kalau ada. Apa ya? Apakah Anda percaya kalau ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab kami? Percaya kalau ada. Ada memang. Tapi mempercayai bahwa kenubuatan itu untuk Nabi Muhammad belum tentu. Buka minnya, buka. Apa? Itu namanya munafik. Di satu sisi mengatakan Alkitab kami bukan dari Al-Syai'mu, sementara di sisi lain kau menjadikan isi Alkitab kami yang sumbernya bukan dari Al-Syai'mu sebagai tempat untuk mengemis-ngemis nubuat untuk Nabi Muhammadmu. Yang bilang itu nubuatan Nabi Muhammad orang Kristen, bro. Salam beda. Yang bilang orang Kristen, yang bilang orang Kristen. Aku punya datanya, bukan aku yang bilang. Yang munafik itu kau. Kan bodoh, kau kan tadi bilang iya begini. Kau tadi bilang begini, sabar gantian. Kenapa kau kejang-kejang? Pertanyaanmu kan seperti ini, apakah Anda percaya ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab kami? Aku percaya kalau ada menurut orang Kristen. Kau yang bilang kok. Apakah aku beriman dengan apa yang tertulis dalam kitabmu? Ya tidak, nggak penting. Manusia munafik di satu sisi mengatakan isi Alkitab kami bukan dari Al-Syai'mu, sementara di sisi lain kau jadikan isi Alkitab kami sebagai tempat untuk mengemis nubuat untuk Nabi Muhammadmu. Munafik. Yang ngemis siapa? Ganda kalian. Siapa yang ngemis? Bukan hanya kau yang mengemis nubuat untuk Nabi Muhammad. Kapan aku ngemis? Kapan coba? Tadi. Loh,
Kapan aku ngemis? Sudah gila ini, aku lagi makan kok ngemis. Udah gila orang ini. Kau yang nanya itu kau yang ngemis siapa bodoh? Kau yang nanya dari tadi, udah tua nggak ada otaknya ini. Bodoh kali orang ini. Lalu kau tanya kau, iya kau bilang dengan menunjukkan. Kau ini sudah, apakah Anda percaya bahwa di dalam Alkitab kami ada nubuatan Nabi Muhammad? Aku percaya, yang mengatakan orang Kristen. Lalu kau percaya? Oh, aku percaya ada, memang ada. Munafik. Oke, Jimen, bukakan Jimen. Mau aku bukakan? Iya bukan, itu nggak bukan. Sekarang kau tanya, apakah dibenarkan mengemis-ngemis nubuat untuk Nabi Muhammad? Aku tidak mengemis. Yang mengemis siapa? Jijik kali aku. Bukan hanya kau, semua umat Islam mengatakan ada nubuat Nabi Muhammad. Siapa yang mengemis? Aku nggak ada. Udah gila orang tua ini. Udah tua nggak bermanfaat kau ini. Munafik. Aku makan. Yang ngemis-ngemis siapa? Kau yang naik. Kau udah gila orang ini. Munafik standar ganda. Di satu sisi kami bukan dari Allah Syitemu. Nah itu. Makan tai aja kau. Sudah tua nggak ada manfaat. Dia naik, dia nanya saya, apakah Anda percaya ada nubuatan tentang Nabi Muhammad di dalam Alkitab kami? Ya percaya kalau ada. Yang mengatakan siapa? Orang Kristen. Siapa yang menafsirkan? Orang Kristen. Di mana tertulis Kidung Agung 5 nomor 16. Kata Muhammad atau Muhammadim itu setara dengan nama Muhammad dalam bahasa Arab. Yang mengatakan orang Kristen. Yang menafsirkan orang Kristen. Kenapa kau katakan aku ngemis-ngemis? Apakah saya beriman? Apakah saya beriman dengan apa yang tertulis dalam Alkitab? Tidak, itu karangan manusia, botol. Itu karangan manusia, bukan datang dari Tuhan. Apakah Anda bisa membuktikan kalau itu karangan manusia? Bisa. Naik. Dinda. Kok kejang-kejang dulu? Kita baru menyaksikan tadi King Kong lagi ngamuk-ngamuk. Ya. Ya, silakan Kristen naik ke atas. Kalau ada mental. Lagi dia. Mainin aja dimainin. Apa Pak Tua? Sampai kapan kalian bermunafik dia terhadap isi Alkitab kami yang sumbernya bukan dari Allah Syitemu? Sampai kapan kalian mengemis-ngemis nubuat untuk Nabi Muhammad dari Alkitab kami yang sumbernya bukan dari Allah Syitemu? Jijik kali, aku nggak ngemis lah. Hah? Yang ngemis siapa? Bahkan kau mencari-cari pembenaran Yesus Kristus adalah Nabi Isa yang di Al-Quran kami. Waras kalian. Nabi Isa yang di Al-Quran bukan pribadi, Tuhan Yesus di Alkitab kami. Waras ya, waras. Nabi Isa yang di Al-Quran bukan pribadi. Buka kameramu dulu, King Kong. Nabi Isa yang di Al-Quran. Jeleknya mukamu itu marah-marah kayak gitu. Apa? Malah kalian sama-samakan Nabi Isa dengan Tuhan Yesus. Mau diskusi nggak? Kami. Ya, mau diskusi nggak? Diskusi baik-baik. Mau nggak diskusi baik-baik? Di mana letak kesamaan Yesus Kristus dengan Nabi Isa? Iya, mau diskusi baik-baik nggak? Oke, silahkan. Hah? Iya. Oke. Dalam bahasa aslinya, berbahasa Aramaik, Tuhanmu itu namanya siapa? Nggak usah kita bahas itu. Nabi Isa di Al-Quran itu bagaimana, pribadi Yesus di Alkitab kami bagaimana, itu aja. Kenapa? Kalian kan iya, kita kaji ini. Di dalam bahasa Aramaik, Tuhanmu namanya siapa? Mengemis-ngemis nubuat untuk Nabi Muhammad dari Alkitab kami.
Di dalam bahasa aslinya, Tuhanmu itu namanya Iso de Mesiho. Isa Al-Masih kata orang Indonesia. Isa dalam bahasa Arab. Ya. Nabi Isa yang saya di Al-Quranmu bukan tanya, pribadi Tuhan Yesus. Kenapa jadi Yesus? Hah?